kerjanya pisauanan Heeh. Terus yang akan kita lakukan hari ini adalah discussion. Discussion mungkin di kota-kota sebelumnya kayak di Jatinangor, kemudian di Cimahi kita ngomongin tentang skena musiknya Ad. Ya. Nah berbeda dengan di Plus 49 ini Heeh. kita mendatangkan ada Faisal Bob. Jadi Bob ini Sugan urang si Abo bakal mawa ieu batok kuya. tah kuduna mah kitu. Kuduna mah mawa Mahal eta teh mahal. apa? Bob Sama- boleh ke depan aja sama Bob. sama motor urang eta hargana. Sama motor ente anu mana? Nah, iya. Oke. Wey, Abo. Tepuk tangan buat Bob. Ini Bob adalah yang punya Bandung. Aduh. Jos. Bukan ini mah bukan acara kampanye. Ah. Emang yang acara kampanye di mana? Ad? Enggak. Apa kabar Bob? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Bob ini juga mungkin ada yang sudah kenal atau belum juga kita jelasin dulu dikit. Ya. Jadi, Jadi saya silakan. tahu Santai aja nya. santai ah. tuh orang ge. Nah, teu didarengekeun urang ya gitu. Kayak mas syarat we tuh urang. Syarat kasih pikri. Jadi yang saya kenal Abob itu temannya Boik. Hanya itu aja. Tapi ternyata temannya Koi juga. Temennya Koi ya. Ya, karena kan pemain band oge, boga band namanya Little Kuoka. Lain eta mah. Little Lut. Little Lut. Terus non Balaruna. Balaruna. Terus ada beberapa lagi. Terus yang saya tahu itu baru saja Mirig Kamari yang fashion show. Betul. Iya, Ya, betul. Gitulah. Mirig, Milik. Mirig ya. mirig. Iya iya iya. Mapag. Karena ya loba nayaga. Jadi acara apa Bob? Kemarin teh terakhir Balaruna main. Jadi kemarin dapat kesempatan buat mengiringi fashion show-nya si Triple ST ya. Set ya, set. Set Ah, ya. Triple iya. orang kereknya eta macana Triple ST. Ya, Iya. Suka naik we. Nya set aing nyauna set sih. gitu. Oke, itu teh dalam rangka fashion show ya. Fashion show. Jadi ada 2 brand lokal Bandung yang ikutan main fashion show di Plaza Indonesia. Ada Angkel sama SST. Nah, kebetulan si SST ini musiknya pengen live, jadi kebetulan Bob diajak kolaborasi gitu. Hebat. Hebat relasi namanya. Hebat bisa Iya, miring fashion show. Nah, Tapi itu teh si Balaruna ya. Balaruna. nah teman-teman jadi kan Bob ini juga yang aktif di perskenaan sebenarnya bahasa namanya Bobnya. Ya, Perskenaan khususon di Kosambi yang Betul. adalah The Hallway Space. Aku mah seleb betul. Ini seleb Pak. Seleb dahar tapi. Seleb dahar. Tah, sebelum ke dahareun, Yes. kita cerita sedikit lah Bob tentang cik awalna inisiasi ti saha hallway teh nepi ka ayeuna bisa menjadi sarang skena lah urang sebutna anjing. sebenarnya ada unsur ketidaksengajaan milih pasar Kosambinya. Jadi karena Bob teh punya brand topi, Heeh. tahu menurut Ya orang minat Tahu, tahu. sama wau aing meulieuna teh lamun diskon anjing. Oh, Nah. iya. Termasuk ketika menang musibah. Oke. Nah. Ketika kahuruan kan diskon aing meulieuna rada loba. dijual 25 ribuan. Tuh dipake serius. Aing dipake. Oke. Nah, jadi punya brand topi, tapi gudangnya masih di rumah gitu. Jadi dulu nyari alternatif gudang biar teu di kamar teuing gitu, karena udah padat pisan, kamar kecil, produknya stoknya makin banyak gitu. Banyak. Dulu jualannya fokus di online. Nah, sekitar 2017-an akhir menuju 2018 nyari tempat tuh gudang. Oke. Nah, tiba-tiba ya ada teman Robi, salah satu partner di Hallway itu udah jualan duluan, dia buka workshop tenda anak gitu. Nah, kebetulan ada toko kosong di sebelahnya. Bob nyewalah jang gudang si Wear Bob di Pasar Kosambi Oke. 2018 awal. Nah, jadi ngelihat Pasar Kosambi di lantai 2 teh memang sudah terbengkalai sejak 15 sampai 18 tahunan yang lalu. Nah, itu jadi kepikiran kayak
wah ini kayaknya bisa dieksplor gitu, jadi bikin toko. Nah kebetulan wanya. Jadi pengen punya toko tapi tong mahal teuing gitu kan, di Bandung mahalnya. Terakhir itu nyari tenan agak ke Truno sedikit, yang kecil aja teh bisa 50 jutaan gitu. Itu di salah satu Sabulan ya teh? setahun lah, komunal space gitu. Itu kecil 3x3 gitu waktu itu. Nah di Gudang Selatan juga mirip-mirip lah segituan. Nah waktu itu nyari alternatif space, gimana caranya biar bisa punya toko lucu, barangnya bisa jualan tapi teu mahal teuing sewanya gitu. Nah akhirnya memutuskan bikin, sebenarnya dulu teh nggak bikin hallway dulu, pengen jualan buka toko dulu lah. Dulu teh dagang we gitu nya. 7 toko ngaberebet dari pintu masuk ke atas teh. Itu teh punya Robi, punya Bob, ngajakin teman-teman. Jadi ada yang mau jualan nggak? Yuk orang jualan di pasar gitu. Dulu teh kayak biar gimana caranya punya toko lucu tapi estetik, tapi nggak mahal gitu. Nah seiring berjalannya waktu itu jadi kayak ini kayaknya bisa digarap sebagian lahan. Nah akhirnya kerja sama PD Pasar. Dulu cuman 7 toko, sekarang teh ada 114 toko lah di hallway teh. 114 toko yang dikelola. Yang dikelola. Hebat, kuatan. Hebatnya. Liar tapi Pak lumayan. Ya pasti aya lieuran Pak. Oh ternyata berawal dari ketidaksengajaannya awal nama. Ngarokok heula orang pujieun. Oh iya. Siap. Ngarokok heula. Iya. Hiji ewang tuh. Soalnya dipoto ku si Yoka. Oh iya siap. Anjing gue udah motor lagi, baik nu penting. Ketidaksengajaan Bob ingin punya storage-nya hari teh. Where Bob manggihlah di Kosambi. Betul. Berarti nah muncul ketika wah ada bisa dieksplor nih untuk teman-teman yang merintis bareng juga. Itu teh kurang lebih di 2020 eta teh lain Bob. 2019 Maret teh pembangunan heula. Pertama start teh, terus bulan Juni kebakaran heula. Oh iya. Bulan Juni kebakaran heula, terus lanjut ngebangun sampai Agustus, lanjut ngebangun bulan Agustus, Februari, akhir Covid dulu. Bener. Ngebangun lagi pas lockdown teh ngebangun. Nah itu jadi kepikiran kayaknya teh di lockdown teh banyak brand-brand baru bermunculan ya. Jadi yang dulunya si Pasar Kosambi itu dibikin buat bisnis sendiri, yang penting bisnis sendiri jalan gitu. Tapi akhirnya jadi ngelihat teman-teman sekitar yang punya brand tapi belum punya toko, kita growth bareng dari hallway 0, nyari brand yang baru. Dan alhamdulillah sekarang sih ada beberapa brand yang udah mulai malah bisa lebih besar dari si hallway sendiri gitu. Oke. Tapi menariknya fenomena ini, ketika lockdown seolah-olah dunia ini ditimpa bencana, lain seolah-olah memang bencana KB raripuh gitu. Dan tapi muncul brand-brand baru aja. Ya. Anu bisa tumbuh sampai hari ini gitu. Dan berkat hallway bisa jadi lebih hirup merenya gitu. Iya. Alhamdulillah jadi itu. Perpanjangan tangan merenya. Ya, dari yang tadinya online doang di kamar. Jadinya punya toko, punya store ya. Kan Bob mah perpanjangan tangan, kuat mah panjang tangan. Ya, kadang-kadang. Korek minimal. Teu aing korek. Rokok. Oh, rokok. Oh iya. Nah, Bob, dan kebetulan juga ini mah. Jadi kan teman-teman sedang ada pop up juga di sini. Betul. Nah, apakah bisa di-share juga? Apakah masih ada tenan yang bisa diisi teman-teman yang ada di sini misalnya? Atau secara prosedural di hallway itu siga kumaha harus bagaimana gitu. Sebenarnya prosedurnya teh nggak ribet, cuman karena nggak biasa jadinya ribet gitu. Jadi sebenarnya proses masuknya memang dikurasi, tapi kita ngelihat dari produk yang dijual, terus nanti proposalnya, profile bisnisnya dilihat juga, media sosial, sama terakhir mungkin marketplace-nya. Kalau konsep toko bisa ngambil dari Pinterest saja lah, jadi biar ada gambaran nanti akan dibikin seperti apa gitu. Jadi biar dibiasain dari awal itu si brandnya udah effort dulu, biar nanti kalau udah masuk teh udah bisa berjalan sendiri gitu sih. Ada tujuan lain kenapa ada proses kurasi, kemudian kan bentuknya jadi kudu aya proposal heula nyata, karena kita teu biasa dek muka usaha teu biasa gitunya, tiba-tiba ieu kudu nyeun proposal, kudu nyeun naon sih tujuanna sebetulnya dari si manajemen sendiri gitu. Menjaga si brandnya itu sendiri biar kalau mereka mau bikin proposal, masa nggak mau bikin proposal, bikin brandnya lebih ribet daripada bikin proposal gitu.
Jadi biar menjaga si brand yang ada di hallway itu tetap punya kualitas yang baik lah gitu. Sederhana mah jadi cek kasarna mah kieu meureun nya. Jadi kalian kan rek dagang ya. Seserius apa sih kalian rek dagang teh gitu nya? Tah eta. Patokana eta. Karena nya ieu banyak oge meureun nya yang pengen kesini teh Ya. gitu kan ya. Lamun kalian kan saukur datang dan teu dagang, teu naon, media sosialnya tidak Ya. jelas gitu ya. Aktif gitu. Tapi kita teh ada program lain buat teman-teman yang mau nyoba dulu jualan. Jadi biasanya setiap bulan ada kegiatan pop up yang kecil-kecilan, nanti setahun 2 kali, yang gedenya di seminggu sebelum lebaran sama akhir tahun gitu. Jadi itu bisa pop up ikutan di bazar atau pop up in store di toko yang kosong, bisa dipakai dalam waktu 1 bulan lah biar nyoba dulu traffic di sana kayak gimana sih. Tah begitu gedangdak. Begitu gedangdak. Jadi sebenarnya lamun kalian semisal dek nyobaan heula we, ieu ternyata difasilitasi juga nya. Bisa. Difasilitasi juga dek nyobaan heula ternyata ngeunaheun dan bisa dilanjutkan tinggal langsung Tinggal di tempuh dekor aja tokonya, gitu. iya. Heeh. Iya, iya. Gitu. Nah, berarti bagi teman-teman yang berpop up malam ini di Place 49 itu bisa ngontek ke DM kah? Apakah ada kontak person kah di Kalau pop Instagram? up ada di IG-nya terpisah. Oke. Mohon coba sok Gimana, naon coba, sok. Iya, eh, contohnya Jadi Ibu, iya, apakah nama IG Bentar ya. Instagramnya Lihat pop dulu up IG-nya dari ya. The Hallway? Ayo jawabannya. Gila. Coba 5 detik ya, 5. Iya, Bob ini kan banyak. Sehingga Wah, dibalik yang kuis. dikerjakannya banyak. Pasar Iya, ramai. Pasar Ramai. Ramai. Nah, jadi teman-teman Double kalau S pasar ramai. pasar. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain dulu gitu ya, Ya. kemudian coba pop up yang biasa pop up dan tapi pengen nyobain di sana, ada namanya Pasar Ramai. Tinggal Oke. dikontak di sana gitu Di ya. DM aja. Di DM aja. Kalau mau ikutan programnya, nanti setiap mau sebulan sebelum program biasanya update Pasti postasi. aya pengumuman. Kalau aya akhir himbauan. tahun mah udah pasti akhir tahun sama sebelum lebaran. Lebaran. Pasti itu mah fix Oke. selalu ada. Akhir tahun dan lebaran ayeuna geus mendekati akhir tahun. Nah, Ya, oke. Itu kerasa anjing Cocok. setahun. Gusti. Gusti. Main ngapain aja setahun ini? Sampai nggak Coli. kerasa gitu. hahaha, tahu-tahu 2025 ya. Iya lagi ya kan. Waduh. Nah, tadi kita ngomongin dahareun teh. Berarti Bob juga kan ada bisnis dahareun teh apa aja, Cik? Ada bakmi, Upami ada teh namana teh. ya, Oke. ada cuanki, Oh, cuan gigi aya? Aya. Anu mana teh eta urang cuanki Mang Pohang. Sama sih di hallway sebenarnya cuanki Mang Pohang teh memanfaatkan ruang paling ujung karena tenan teh gak pada ngambil yang paling ujung, Ya. jadinya ya udah sama Bob di trial weh gitu. Oke. Tapi jalan dah. Kalau diurus mah Nah bener mahnya. Ya. Ari diropeakeun dengan betul mahnya, betul. we. Betul. Tapi kemarin jajan di situ. Oh gitu. Bang mayarkeun. nah, Kusaha. Kucaga. Nah, teman-teman kan Bob juga selain memang wirausahawan juga pemusik juga, Bob. ya Gitu. Nah, sampai akhirnya kita kembali ke hallway teh. Oke, ketidaksengajaan ingin menjadikan itu storage. Ayeuna manjang jadi ada 114 tenan gitu ya. Kemudian sampai akhirnya ayeuna terkenal hallway teh menjadi pemusiknya di darinya, Bob. Eta teh ti iraha. jadi pas zaman ada Extreme Hospit almarhum Pak Eben itu alhamdulillah si hallway teh banyak didatengin teman-teman musisi yang akhirnya mereka karena covid kan nggak ada panggungnya, jadi jadinya pada bikin toko offline-nya sendiri kayak si Pak Gebek, Antiklas, terus ada Riotik, ada Hellprint, ada ya manajer-manajer band gitu, jadi pada buka usaha di situ, jadinya si hallway teh kalau menurut almarhum teh jadi apa titik kumpul lah karena Ya. karena di ruang tertutup terus dulu mah belum ketahuan satgas jadi di luar lockdown di kita mah rame. Aman we nya rame. Iya sih benar-benar. Nyalindung di nu caang teh geuning nya. Benar. Tah sampai akhirnya kenapa Sosialism juga tertarik nih ngundang Bob kan kayaknya ada sifat yang sama Bob ketika Sosialism sifatnya sok-sokan lah ini mah mau menjadi wadah gitu ya. Tah ayeuna ge kayaknya teman-teman Bandung yang suka berkreatif gitu ya di industri kreatif juga sepakat bahwa hallway menjadi ladang kreatif juga yang tadi kata Pak Eben mah almarhum menjadi titik kumpul. Nah pertanyaan berikutnya adalah adakah
acara-acara reguler gitu Bob tentang musiknya. Ya. Gitu, dah. Kalau reguler itu sebenarnya kita ada sub dari hallway teh, ada panggung pasar yang isinya memang program-program musik, ada pasar pop, terakhir itu pasar pop Marcel Siahaan, terus ada programnya dari branding, ada do it your show, terakhir itu efek rumah kaca, terus ada substraktif. Nah itu dari teman-teman modular. Terus ada singgah di pasar, itu buat teman-teman dari luar kota yang lagi tour, terus nggak ada tempat, biasanya kita fasilitasi buat program musik. Terus ada beberapa program yang lagi di-build juga kayak si jazz di pasar. Terus apa ya? Ya program-program kecil reguler lah, kita lagi ngegarap. Selebihnya ada beberapa tenan juga yang aktif bikin reguler musik akustikan gitu. Jadi dari hallway cuman memfasilitasi sound aja gitu. Sound dan Oke. ruang berarti. Ya betul. Udah jelas Iya, dari iya. ruang mah. Oh jelas. Ya, suatu ketika kan bisa oke kita nganjak ke sana. Tak eta tujuannya kan kadinya Ya, pertanyaan. kan tinggal neangan we ya mah. Naon Nu ada duit. Tapi ada pun komunitas-komunitas lain lah di luar sosialisme minimal. Artinya bisa sangat digunakan Bob ya. Untuk barudak memusikan Ya. gitunya. Kolektifnya tetap jalan sih, jadi ada beberapa ruang yang bisa dipakai bersama gitu. Ada ruang Oke. galeri, kita teh ada hall, ada ruang Sirem. Serangga. Iklan. Luas ya. Terus ini ada beberapa ruang lah yang bisa dipakai buat komunitas gitu. Jadi, Oke. Selain musik juga bisa dipakai pameran. Bisa ada pameran, ada exhibition, Exhibition bisa juga. ada sekarang lagi baru selesai kerja sama Visionema, bioskop online. Kita setiap weekend ada bioskop rakyat itu menampilkan film-film indie dari lokal. Itu ditayangkan setiap weekend, ada dari kampus, ada individual gitu. Wah, jadi buat komunitas film juga yang nyari ruang buat screening Bisa. bisa gitu. Bisa. Ya. Sekarang ada regular boxing malah. Reguler Setiap hari boxing. Rabu jam 7 malam. Tak anjing udah gara luut. Tah, eta Street tah. boxing, jadi pay as you wish, datang aja. Wih. Oh gitu. Ya? Itu setiap hari itu apa? Setiap hari Rabu. Rabu. Aimam bisa dek nenggelan jelema bisa Ada street boxing di Street hallway. boxing. Karena Imam banyak musuhnya ya. Oh, iya. Ih, banget. Iya karena star syndrome. Iya. Sombong banget dia mah. Pengen jelema seuri wae. Asli nanya sombong pisan Serina teh gitu. Iya, iya. Tah Bob, tadi bicara tentang kolektif. Ya. Ada yang menarik ketika kita bahasannya di Kota Bandung. Betul. Ketika Kota Bandung teh memang berkolektif banget lah, kuat banget kolektifnya. Sampai-sampai isu yang naik adalah lupa berbisnis, kan gitu ya. Mungkin Bob juga kan sering jalan-jalan ke Jakarta. Ini mah patokan kita kayaknya Jakarta deh. Ya. Untuk ekosistem yang well gitu. Yang Bob lihat baik itu di industri kreatif, baik itu di musik, perbedaannya hari ini masih gimana sih Bob Bandung dengan Jakarta? Karena tak nambahin dari gugun ya. Aya sempet saya ngobrol jeung salah orang salah satu orang dia mah merasa justru padahal dia cukup tokoh lah nya. Ya asa diliwatnya Bandung hari ini Iya. gitu loh. Jadi di Jakarta teh langsung ke Jogja. Di Jogja teh langsung ke Jakarta gitu. Iya. Bahkan Jakarta sekarang adalah Jogja gitu. Tah juga gitu tah. Ya. Coba Ari dari mata kau sendiri seperti apa sih? Kalau dari sisi pariwisata, anjir, dari pariwisata, tapi kalau menurut gue bener sih karena kota Bandung teh adalah kota transit. Jadi kalau orang bule turun ke Indonesia teh di Jakarta, kalau nggak di Bali nya. Ya. Nah perjalanan mereka dari Jakarta teh, kalau ke Bandung heula teh biasanya rada kagok gitu, biasanya langsung ke Jogja, Langsung ke Jogja, Bali gitu. Jadi langsung weh gitu. Jadi cuman beberapa persen lah yang bisa mampir dulu ke Bandung teh, jadi nggak semuanya. Ini mah nggak tahu bener nggak tahu nggak ya, cuman sepenglihatan Bob aja. Jadi setelah dari Jakarta biasanya Jogja, Bali, kalau nggak dari Bali, Jogja, Jakarta pulang gitu. Jadi memang si Bandung teh kota transit kalau dari sisi pariwisata. Terus kalau dari sisi apa tadi tuh lupa? Kolektif dan Ya. ekonominya. Kolektif teh mungkin ini mah
kalau menurut Bob Jakarta teh infrastruktur bisnisnya teh udah jelas gitu ya dari band dan timelinenya mau dibikin apa dari band baru direncanain sampai band itu harus seperti apa teh biasanya udah dibentuk dari awal gitu. Jadi selain si kolektifnya dikerjakan karena butuh agenda kolektifnya gitu, tapi si bisnisnya juga udah di plan jauh pisan gitu. Tapi ngelihat termasuk band Bob sendiri di Bandung teh, orang ngeband weh gitu. Ya. Teuing kayak mah payu apa henteu gitu kan. Yang penting ngeband ngeband lah. weh gitu kan. Nah, jigana infrastruktur itu teh dari generasi Bob teh belum kebentuknya. Harusnya Gen Z teh sekarang harusnya Gen Z akan lebih maju lebih pesat karena infrastruktur untuk ngeplan sebuah produk atau sebuah band teh udah banyak gitu, udah kelihatan lah gitu. Sudah lebih terlihat ya Udah daripada terlihat, baheula ya. gitu ya. Zaman kau ada zaman urang mah kan teh nya. Iya. Jadi kayak dulu bikin brand gitu, dulu teh nyari tukang sablon teh kamananya gitu, kudu ka Suci gitu. Sekarang mah kan lihat we di Tokped tukang sablon bisa pre-order, kirim udah jadi kirim gitu. Kan bisa gitu, sekarang bikin kaos ge bisa di Tokped pre-order gitu. Nah, itu teh bisa dimanfaatkan di era sekarang gitu. Nah, Termasuk lantas musik. hari ini wehnya, maksudnya kau kan mengalami di masa kerumitan itu. Maksudnya kerumitan itu. Nah, melihat hari ini entah kolektif, entah itu maksudnya ya kolektif juga kan maksudnya kita gitu ya, kemudian band-band gitu ya. Kalau boleh membandingkan teh jika kumaha gitu. Maksudnya boleh membandingkan baheula teh kan rumit. Kemudian tapi seolah-olah lamun urang ngobrol jeung kolot, anjing baheula mah kieu nah hanya ayeuna mah kieu. Apakah merasakan hal itu juga atau bahkan punya sudut pandang yang lain? Gitu. Dari Bob. Dari kau. Ya mau mungkin dari Boi gitu. Karena dari Iya, kalau lamun Bob ya kesuksesan orang sekarang teh perjalanannya lebih panjang daripada Gen Z yang sekarang. Sebenarnya jadi kayak yang punya brand apa sekarang teh bisa disusul sama Gen Z karena infrastrukturnya udah jelas. Gitu. Harusnya bisa seperti itu harusnya, ya. Anu ayeuna geus da luhur teh sebenarnya mah ayeuna teh ku barudak ayeuna teh bisa disusul bisa diselip karena yang sekarang teh udah jelas infrastrukturnya. Dulu mah kan nyari. Kalau zaman angkal meureun kan nyari. Ieu beli cat teh di mananya jang nyablon, beli ieu teh di mana? Kan moal bisa di Tokped da can aya handphone gitu kayak gitu sih. Can aya Tokped nah gede. Kaskus aya sih kan Kaskus. Belum handphone ge kan. Oh can aya Handphone ge hese. bener. Cinit-nit teh gitu. Cinit Nokia. Masih mudah itu buat dipakai selingkuh teh. Waduh. Kealaman at. Itulah anjir. Iya. Urang mah MIRC. Aduh iya. Bener. Nah, Bob balik lagi ke kolektif dan bisnis. Sampai akhirnya kan Bandung juga terkenal dengan harga temannya Teat misalnya ya. Dan yang dilakukan sosialisme juga ini mah terang-terangan aja dengan Jesse sekarang. Itu kan minimal juga kami memikirkan bisnisnya untuk supaya teman-teman talent akomodasinya kegantian, produksian aman, Bob datang ke sini juga aman kayak gitu. Tah, ada di Jakarta mappingana jelema kolektif, maksudnya jelema bukan artis sudah di mapping so well mungkin kah atau juga masih iya mah kumaha jelemana atau semua sama rata memang harus berbisnis di Jakarta mah gitu ta, Bob? Bara Suara manggung pertama harganya udah 7 juta. Nah, itu teh udah dibentuk dari campaign yang dikeluarkan sama si Iga Mas Ardi dulu pas mau ngegarap si Bara Suara kayak gitulah. Jadi kan Bara Suara mah band baru. Betul. Tapi pertama manggung kan udah 7 juta. ada harganya gitu maksudnya. Gitu. Tahun gitu teh nah kayaknya teh emang campaign-nya teh harus jelas gitu. Jadi kalau mau meluncurkan sesuatu gitu, jadi dari nolnya memang udah dipikirin bisnisnya apa, goalsnya apa, jadi biar tujuannya sama semua gitu. Oke. Nah, kenapa ada pertanyaan itu, Bob? Mungkin dari teman-teman sosialisme juga dari berapa ratus band lah ya orang kita sebut mah. Jadi banyak yang punya karya orisinil, bararagus, tapi ya mungkin karena tidak di mapping, Bob ya.
Tidak ada manajer. Tidak ada manajer gitu tah. Atau tidak ada yang melakukan fungsi manajer gitu. Iya. Iya. Karena Nah. biasanya karena udah terlalu sibuk atau terlalu pusing bikin Di karya, estetik gitu ya. jadinya lupa. Oh iya, sebenarnya bisnisnya apa ya gitu. Nya. Oh berarti di Jakarta mah menurut cerita Bob mah baik eta anggaplah musik adalah hobinya, nepi ka ayeuna kan musik adalah hobi. Di Jakarta mah hobi ge lamun aya potensi mah di mappingkeun jang bisa jadi bisnis Iya. benernya. Termasuk band-band baru, Iya. ya Bernadia lah. Tah Bernard Untungnya. puntungnya cek si Imam mah puntungnya. Kan barunya, Iya tapi benar udah- benar. Udah jelas infrastrukturnya dia teh masuk Juni Records gitu. Iya. Oke. Tempelkeun we sama Raisa, Nya. Iya. selesai ya Iya. bisnisnya. Tah. Gitu. Atas perjalanan Bob ieu mah ka Jakarta terutama sebenarnya aya sakolana teu Bobnya ari manajerial musik ieu mah. Anu bisa ngape mappingkeun. Apa? Ada pernah ada yang bilang kalau nggak salah itu di Jakarta ada sekolah kayak bisnis manajemen musik gitu. Jadi buat nge-mapping si bisnis sebuah band itu mau diarahkan kemana tuh biar jelas gitu. Jadi biar nggak cuma sekedar bikin band udah aja gitu. Jadi dari awal bikin biasanya si produksian dari awal teh dihitung biar akhirnya penghasilannya biar nutup si produksian dari awal gitu. Itu teh biasanya udah dari nol pisan biasanya teh dipikirin gitu. Oke. Kayak kalau di Bandung mah yang lumayan bagus teh yang Bob kenal ada Tulus menurutnya. Terus ada Moka. Kalau Moka udah jika bagus pisan, ada manajer event, ada manajer media, ada manajer. Jadi semuanya ada slot-slotnya buat ngurusin event saha, buat dari event nanti turunannya ke media siapa yang megang ini. Jadi udah weh, jadi setiap panggung ke panggung teh udah jelas. Oke. Mau datang manggung pulang beres gitu, nggak gitu Nya. biasanya. Atau mungkin juga musisinya mungkin kebanyakan teman-teman di sosialisme ini mah. Jadi ada yang punya karya ari kahayang teh industrina beunang tapi lengkahna henteu kadinya teh geuning Bob nya eta ge keliru meureun atnya. Ya mungkin ya tidak dilakukan teh. Iya benar. Lamun abu kan jadinya orang mah tadi mikir kita nyeun band, nyeun brand gitu kan, bikin dek nyeun wawarungan, dek nyeun apa bisnis tato dan lain-lain. Bahkan sebelum terjadi teh si bisnis plan teh dibuat. Iya. Si Somah ya anjing. Si Somah tiba-tiba rilis teh kan normalnya yang ngeband di Bandung nyeun lagu produksian, ciptakeun lagu produksian, rekaman dan lain-lain. Rilis weh. Teuing kumaha dagangna kumaha, kemudian Kampanye apa, lamun teu kajual kumaha, eta teh tidak dipikirkan. Kayaknya harus kita dipikirkan itu. Harus dipikirkan ini. Iya, biar bisa mengalahkan Little Wood Dan Balaruna. Wih. Nya. Nah, Bob balik lagi ke hallway ini mah. Tadi kan reguler acara bermusik ada tadi tentang apa tadi teh pasar pop ya. Pasar pop, Kemudian ada jazz di pasar, Jazz di pasar. singgah di pasar. singgah di pasar. Berarti bisa juga. Jadi kan kalau sosialisme Bob Pengennya bobo di pasar, enggak juga. waduh duh. Nanti ada Rata-rata bobo box di pasar. Bagus kayaknya. mau ngomongin Bobo dulu. Enggak. Oh, enggak usah ya. Nanti kalau bobo sama mandi. Waduh Enggak. iya. Karena kotor ya. Iya. Iya. Masih lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut dulu. Maaf gue mendistrak. Nah rata-rata Bob teman-teman yang hadir ke Roadcast Sosialisme teh yang punya rilisan karya baru kemudian ingin dipromotin. Makanya kan output dari Roadcast teh ada di Spotify. Ini kayak ngobrol kan tayang di Spotify dan YouTube. Nah berarti teman-teman juga ini mah kan tadi kita pertanyaan awal mah sebuah komunitas Ya. yang mau bikin memusikan di hallway itu bisa. Tapi ini mah kalau per band gak bisa kah atau Bisa. kumaha Bob? Bisa. Terakhir teh ada Mas Du tuh dari Malaysia. Oke. Dia ada tanggal mampir ke Bandung, terus nyari venue, ya udah kita fasilitasi aja gitu. Terus yang paling baru kemarin ada dari Saung Jabo Nah, ini juga menarik. lagi tour. Nah kemarin ada ngontak udah review tempat gitu. Jadi kayak gitu-gitu Mas, kita fasilitasi sih. Walaupun cuma satu band biasanya, tapi kalau si bandnya main full
album misalkan biasanya kita udah satu band aja, tapi kalau misalkan si bandnya dalam rangka cuman jalan-jalan aja, Ya, ya. biasanya ditempelin band Bandungnya ada beberapa. Ada apa gitu maksudnya? Ya bisi kudu nyieun proposal deui Proposal oge gitu berbayar kan, kah atau Nggak gimana usah gitu? proposal Bayar. sih, deck aja sih, Dek Dek aja. eventnya ya? deck kecil-kecilan lah biar tahu nanti si programnya apa. gitu. Kejarannya seperti apa gitu ya. Oke. Secara bentuk show-nya seperti apa. Ada bisi tiba-tiba meureun urang teu nyaho show-na kumaha, heueuh tiba-tiba mandi leutak gitu kan. Nah, eta kan piomong. Leung lamun oke gitu kan, Iya. tiba-tiba teu bisa gitu mana. Iya. Karena orang kan aya cita-cita gitu, karena saya mah Mandi letak. nya karena modal saya teh malam Sabtu. Nah, malam Sabtu teh ternyata itu teh leutak. Siapat anjing. Karena kan Jumaah cai, Sabtu taneuh. Oh gitu. Oh, Jadi iya, mun iya. malam Sabtu jadinya leutak. Oh dihijikeun cai. Taneuh gitu. aya cai ya. Oke oke. Siap At. Benar. Siap Itu At. bisi aya anu wadalna Senen gitu dan jomblo. Waduh. IG Fuad adalah IG-nya Fuad adalah Ada lah. Iya, adalah Ada. apa? Ada. Itu di-share tuh. Ini kita Oh, enggak usah. Gak usah Cuman yang diomongin jodoh jauh wae, Harudin we. Fuad. Oh, eta enggeus disebut aja. Nah, Bob, maksudnya teh dari kan memfasilitasi nih hallway, nah Ya. kemudian kan pasti ada meureun keamanan kah? Ya. Itu berbayar kah sampai hari gitu sih pertanyaan. Karena kadang-kadang risau, orang nyen acara, oh ternyata itu deh, jeung keamananana atau orang kudu ngurus sorangan. Tergantung Biar si prepare. ininya sih kayak cakupan acaranya mungkin ya. Kalau mau dibikin besar pasti ada perizinan aja. Kayak karena si hallway udah dipantau sama tim keamanan, jadi acara sekecil apapun pasti di WhatsApp gitu. Oke, iya iya iya. Aya naon, Eta. Kang, punten aya acara naon. Aya meureun, tunggu nanti gitu. Ah, iya. Nanti gitu nya, nanti gitu nya. Itu cukup. Itu teh geuning cek si Ya Imam. mirip lah. Nah ini mah terakhir Bob, berarti rangkaian acara lah yang akan hadir di hallway terdekat akan ada apa aja dan Sawung Jabo eta kapan gitu. Ya, Song Jabo kalau nggak salah di bulan Novemberan. Ya Oktober November. Oh, belum. belum. sih ya, Akan baru survei. Apa? baru survei. Kalau oke berarti di hallway ada. Terus bulan November ada satu band lagi yang lumayan. Terus akhir tahun ada pasar ramai, Pasar ramai. ada beberapa brand yang lumayan oke gitu. Jadi kalau ada yang mau gabung boleh Oke. tinggal DM ke pasar ramai. Tah. Gitu Con. Jadi Sosialis Pet kalau mau gabung tuh di Pasar Ramai silahkan bisi teman-teman punya produk naon gitu kue kah Retail aja Pak, retail. Oh retail aja. Oh retail. Aksesoris boleh. Aksesoris Nah, cenah kan beats. gitu tah. Sepatu, sandal, gitunya Yep. kaos, Betul. menang kan ya. Iya. Nukar itu menang asal ulah jual diri. Waduh, karena bukan di situ ya, Bukan deket di lah dekat situ lah ya. Ada, tapi Beda, boleh. ya, Tapi dekat jangan ke hallway. Iya, Tidak iya. masuk itu, tidak masuk hitungan. Nanti di Februari juga ada showcase di hallway kan ya. Ada showcase band baru tuh nanti. Februari. Iya. Februari ya. Oh, Briefing ya aja anjing. Kayaknya anyarnya hobi ya Bob. kode itu. Bagus Pak. Begitu teman-teman ya, untuk teman-teman yang berpop up market malam ini di Plus 49, kalau tertarik untuk bergabung ke hallway boleh kontak The Hallway Space di Instagramnya Atau ke DM di Pasar Ramai. Pasar Ramai. S-nya 2 Bob S-nya ya. double. Begitu baik. Atau Bu. mungkin satu lagi, ya ya. visi belum semua itu terucapkan. Apa Ya. ada lagi nggak? Oh iya Visi bisa. terakhirnya apapun gitu, misal usahamu gitu nah. Untuk brand dan band lah. ini. Atau untuk wejangan untuk kita gitu. Ya, semoga harga pertemanan hilang di muka bumi misalnya. Iya, Semoga- harga pertemanan ada lah, nggak apa-apa kalau harga pertemanan. Oh ya nggak apa-apa. Tapi lebih mahal. Lebih mahal gitu. Semoga kolektif berbanding lurus dengan bisnisnya ya. Amin. Yes, tepuk tangan teman-teman. Amin itu harapan Kolektif kita berbanding semua. lurus dengan bisnis. Betul Bang. Bagus itu, Bagus sekali. bagus itu. Iya. Bob. Anjing. Bob Gasadino. Enggak sadis. Begitu teman-teman ya, kita remind dikit lagi tadi teman-teman yang suka berpop up boleh kontak The Hallway Space atau Pasar Ramai. Ramai ya. Kemudian teman-teman band yang punya karya yang ingin berpromot ria juga butuh space bisa di The Hallway Space ya.
Iya. Begitu At, Iya gitu. ada yang lain gak mana penasaran sama Bob? Enggak. Rednya Balaruna misalnya? Ah. Oh nggak usah. Teman di WA we. Oh, siap. Hihihi, baiklah Bob, terima kasih Tapi banyak. ngomong-ngomong ada Balaruna iya. manajerna ayeuna saha? Manajernya sekarang Teh Intan. Tintan. Kalau tahu dulu di Bandung ada Substore 2016-an di Pasar Antik. Tapi sekarang Substore-nya udah nggak ada di Pasar Antik teh, sisa di Jogja sama di Jepang. Di Jakarta. Jogja jeung di Jepang di pasar antik. Di Jakarta ada Subo Family. Nah, itu yang punya Subo Family. Nah, gitu kayak kata Intan gue ngontaknya. Oh iya. Isi dek iya. di pirik. Tah da alat musik sarua tinu kaleng gitu. Aja gitu mah 12 juta teh bahana unggul. Oh iya iya. Nya somah ge bisa gitar-gitar aing we mah Iya sih. gitu nya. Bob nuhun pisan Bob ya. Siap. Semoga Selamat bisa bisa usulna. Soundsialism bisa nganjang ke The Hallway Space. Hallway. Ya. Terima kasih Abob, tepuk tangan. Tepuk tangan dong untuk Bob. Kalau yang ada Nanti gitu ya. kita jumpa lagi, pasti ada waktunya kita main ke hallway ya At ya. Josh, terima kasih sekali lagi. Terima kasih salaman lah biar Ya, kasih. sebagai penutup. Abob, terima kasih. Naon. Terima kasih si naon itu ya? Plus 49. Plus 49, terus terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan diri untuk berpop up di sini. Ada Betul. Kai di shop, terus ada Banyak banget At mana jagoan. Upselling inform to the world. Betul. Padahal ini eta karena utama ina tagline. Ada Stui Crochet, kemudian ada Maglik, Cuy, Terus cerita tahu teh naon sih? ada Art Design Art design gitu. gitu. Ya semoga malam ini yang ada boh eta pop up na, boh eta line up na, Ya. kita bisa berjumpa lagi di The Hallway Space Kosambi. Amin. Amin. Gugun Somah pamit. Fuad Jauharudin Ujo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.